الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, para sahabatnya, dan juga kepada kita umatnya ila akhir zaman. Mudah-mudahan kelak kita menjadi umat yang senantiasa dibanggakan oleh Rasulullah dan juga berhak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan khutbah, khatib juga mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang paling dekat, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah taala adalah orang yang paling bertakwa. Bukanlah orang yang paling tinggi jabatannya, bukan pula orang yang paling melimpah harta kekayaannya. Ini artinya muslim manapun tanpa memandang pangkat dan status sosial berkesempatan untuk meraih derajat takwa dan menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah Ta'ala, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita tentunya akan selalu menemukan yang namanya masalah. Tidak ada bagi orang yang beriman dia takut akan masalah, karena sebuah masalah itu yakin tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, dan juga tidak ada problematika kehidupan yang tidak ada jalan keluarnya. Apapun masalah kehidupan kita, apapun problematika kehidupan yang kita jalani saat ini, maka istighfar adalah solusinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar merupakan salah satu tariqah. Dalam bahasa Arab, kata tariq memiliki makna yakni jalan atau suatu cara sekaligus solusi yang diajarkan Islam untuk menyelesaikan berbagai problematika kehidupan kita. Sebab istighfar hadirin menjadi sesuatu amalan yang sudah banyak dilupakan oleh umat saat ini, sehingga yang dibutuhkan umat akhir zaman saat ini adalah kesadaran untuk kembali memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istighfar menjadi solusi dan juga menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh umat akhir zaman saat ini? Karena
Umat saat ini dihadapkan dengan tantangan dan ujian yang begitu besar. Belum lagi fitnahnya begitu amat sangat dahsyat. Mulai dari tantangan gadget. Ini luar biasa dampaknya hadirin. Berbagai macam situs ada di dalamnya. Dari mulai judi online, pinjol, sehingga banyak orang yang tidak pandai memanfaatkan gadget ini hadirin. Maka ia akan menghantarkan dia kepada lembah, kepada kehancuran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lama ini kita menyaksikan bahkan mendengar, tentunya di daerah Ciputat, Tangsel, ada satu keluarga berani bunuh diri akibat terjerat kasus pinjol. Karena merasa diteror dan tidak bisa lagi membayar hutang, maka tidak ada cara lain dan dia sudah merasa putus asa. Maka salah satu cara keluar dari persoalan hidupnya, yakni dia berani bunuh diri secara keluarga. Yang lebih mengenaskan lagi di antaranya hadirin, ada anak yang usianya masih balia ikut menjadi korban bunuh diri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Tentu masih banyak lagi hadirin kasus-kasus lainnya. Sehingga tak sedikit kita lihat hadirin, dampaknya adalah musibah datang silih berganti. Mulai dari ujian longsor, banjir di beberapa wilayah saat ini, kemiskinan semakin merajalela. Belum lagi hadirin fitnah sesama umat muslim saat ini diadu domba. Umat bukan semakin bersatu, akan tetapi umat semakin terpecah belah. Remaja-remaja kita saat ini hadirin jauh daripada majlis-majlis ilmu. Bahkan yang paling menyedihkan lagi hadirin untuk kita semua, renungi orang jahil, orang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan. Sekarang hadirin dengan mudahnya mengoreksi guru-guru kita, dengan mudahnya mengkoreksi ulama-ulama kita, dengan mudahnya mengkoreksi kiai-kiai kita. Dan kita bisa saksikan hadirin di media sosial saat ini. Inilah pertanda akhir zaman hadirin. Maka salah satu yang dibutuhkan umat saat ini dan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan kita saat ini adalah dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat butuh dengan istighfar kita atas segala dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Baik dosa melalui lisan kita, dosa melalui mata kita, pendengaran kita, tangan juga kaki kita, bahkan dosa kita kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah, juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maka jangan pernah bosan hadirin untuk senantiasa beristighfar. Teruslah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kita melakukan kesalahan dan juga perbuatan dosa. Baik dosa kita terhadap diri kita sendiri dan tentunya dosa kita kepada sesama makhluk, terlebih lagi kepada Sang Khalik. Nabi kita pernah bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'iha tawwabun." Setiap anak Adam kita, manusia, pasti tidak lepas dari kesalahan dan juga yang namanya dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dia mau mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib ingin mengajak kepada para jamaah sekalian untuk melihat bagaimana potret kehidupan ulama salaf terdahulu dalam mengamalkan keutamaan istighfar dan rahasia dahsyatnya kalimat istighfar. Banyak kisah dan riwayat menjelaskan dan merekam rahasia dan keutamaan istighfar, dan semua itu hadirin terekam dan dicatat dalam lintasan hari-hari sejarah umat Islam. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, ungkapan para ahli sejarah mengatakan at-tarikh yu'idu nafsahu, bahwa sejarah itu akan mengulang pada dirinya. Oleh karena itu hadirin, tentu pilihan ada di tangan kita.
Semoga kita termasuk orang yang senantiasa mencontoh kebaikan-kebaikan para pendahulu kita yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, potret keutamaan istighfar dapat kita jumpai dalam kehidupan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, beliau adalah seorang ulama yang alim. Bahkan beliau juga bukan hanya alim, tapi juga beliau adalah seorang ulama yang zuhud. Suatu ketika hadirin pernah datang kepada Imam Hasan Al-Basri seseorang yang mengadukan masalahnya tentang hama tanaman dan kekeringan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri hanya menjawab, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang ini kemudian pergi pulang. Tak berselang lama lagi datang orang yang kedua mengadukan tentang persoalan kehidupannya, yakni tentang kefakirannya. Maka jawaban atau solusi dari Imam Hasan Al-Basri, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kedua ini kemudian pergi dan lantas pulang. Datang lagi orang yang ketiga mengadukan tentang persoalan kehidupannya, bahwa dia sudah lama menikah tetapi tidak dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jawaban keluar dari lisan Imam Hasan Al-Basri pun sama, yakni beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ar-Rabi bin Sa'id yang kebetulan hadir dan orang-orang yang mengetahui tentang sikap Imam Hasan Al-Basri merasa terheran. Lantas mereka bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, kenapa jawabanmu untuk solusi semua masalah hanya dengan istighfar? Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, itu semua bukan jawaban dan juga solusi dariku. Aku hanya menjawab sesuai daripada firman Rabbku, sesuai apa yang tadi khatib bacakan ayatnya di awal muqaddimah tadi, yakni surah Nuh ayat 10 sampai 12. Allah Ta'ala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Niscaya dengan engkau beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta dan juga anak keturunan kamu sekalian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya kalimat istighfar. Alangkah indah dan baiknya lisan-lisan yang berkilau dan bersinar karena cahaya istighfar tanpa kenal malas dan juga bosan. Dan tentunya yang paling baik itu semua hadirin, jika seandainya istighfar bisa menjadi syiar dan untayan yang senantiasa menghiasi dalam setiap detik hidup kita dan juga di mana tempat kita bernaung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beristighfar hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan membukakan salah satu pintu rezeki. Kata Nabi, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, barang siapa di antara kita gemar memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan untuk setiap kesempitannya. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak kita duga-duga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat pada kesempatan siang yang penuh berkah ini. Semoga menjadi bekal ilmu untuk senantiasa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan hidup kita, dan Allah Subhanahu wa taala hindari kita semua, keluarga kita, saudara kita, anak istri kita, dari segala bentuk fitnah akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahan kita dan semuanya. Dan tentunya yang kita harapkan, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa tanna bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad وسلم ورضي الله تعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.